bahwa orang yang bersedekah itu tidak akan mengurangi hartanya. Ini kan bertolak belakang lagi dengan logika. Kalau kita punya uang 100.000, kita keluarkan 50.000, secara logika otak kiri, uang kita berkurang atau bertambah? Orang yang bersedekah itu tidak akan mengurangi harta. Kok bertentangan nih dengan logika? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berkesempatan untuk belajar bersama. Dan kali ini kita akan ngebahas tentang makna dari sedekah. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang makna dari sedekah, ada baiknya kita pahami dulu bagaimana otak kita bekerja secara alamiah. Nah, karena di sini saya ingin mencoba untuk sharing, untuk berbagi tentang keterkaitan cara kerja alamiah otak dengan sedekah. Nah, untuk itu mari kita awali belajar kita pada kesempatan kali ini dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bisa memberikan kita manfaat yang maksimal. Nah, jadi kembali lagi ke cara kerja alamiah otak, seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengaruniakan kita, memberikan kita satu anugerah yang luar biasa, yaitu otak. Otak yang membedakan antara kita dengan makhluk yang lainnya, karena kita oleh Allah dikasih pikiran yang ada di dalam otak kita. Nah, ternyata kalau kita mempelajari lebih jauh tentang otak, maka kita bisa mengetahui otak itu terbagi menjadi dua belahan atau ada dua sisi, yaitu sisi kiri dan sisi kanan, yang kita sebut dengan otak kiri dan otak kanan. Sama halnya dengan tangan kanan kita dan tangan kiri kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tangan kanan dan tangan kiri tentu mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda. Kita tahu tangan kanan untuk makan, untuk salaman dengan orang, untuk mungkin memberi sedekah. Sementara tangan kiri kita tahu lah ya, untuk cleaning service atau bersih-bersih. Nah, jadi tangan kanan dan tangan kiri ini kerjanya sudah punya SOP-nya masing-masing ya. Jadi jangan ditukar-tukar. Nah, jadi kalau tangan kanan untuk makan, ya berarti tangan kanan memang tugasnya untuk makan. Jangan dikasih tugas makan ini untuk tangan kiri. Nah, karena tangan kiri tugasnya untuk bersih-bersih. Langsung saja, otak kiri itu fungsinya ya secara garis besar adalah hitungan, angka, logika, analisa, fakta, realita. Nah, jadi otak kiri itu cara kerjanya seperti itu, hitung-hitungan, kemudian menganalisa, membandingkan. Sementara otak kanan itu fungsinya visual, gambar, kemudian imajinasi, intuisi, kemudian emosi juga ada di otak kanan. Nah, artinya apa yang dilakukan otak kanan tidak dilakukan oleh otak kiri. Apa yang dilakukan oleh otak kiri tidak dilakukan oleh otak kanan. Jadi masing-masing bekerja sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan takdirnya. Nah, makanya ketika
kita melakukan sedekah, kita memberi sedekah kepada orang, kita berinfak harta kita di jalan Allah. Nah, kalau kita itu terlalu dominan mengedepankan fungsi otak kiri, maka yang kita harapkan adalah apa? Imbalan, pujian, ya. Kemudian mungkin bisa jadi harta yang kita keluarkan, kita berharap kita mendapatkannya lebih besar lagi. Nah, karena kita tahu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah ayat 261, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Jadi Allah berfirman di dalam Al-Qur'an bahwa perumpamaan orang yang berinfak hartanya di jalan Allah itu seperti sebutir biji, di mana biji ini menghasilkan 7 cabang, dan masing-masing cabang ini itu menghasilkan 100 biji. Berarti 1 kali 7 kali 100. Itu kalau dihitung pakai matematika otak kiri berarti berapa jumlahnya, teman-teman, saudara-saudara, bapak ibu semua? 700. Nah, jadi kalau kita memaknai sedekah dengan otak kiri, tentu kita akan berharap ketika kita mengeluarkan uang kita di jalan Allah, misalnya sebesar 100.000 rupiah. Hari ini kita berinfak kepada seseorang atau kita berinfak di masjid 100.000 rupiah. Dengan harapan 100.000 rupiah ini dikali 7 dikali 100. Jadi berapa totalnya? 100.000 dikali 7, 700.000. 700.000 dikali 100 berapa? 7 juta. Jadi ketika kita memahami makna sedekah ini dengan otak kiri, maka kita akan berharap, ya Allah, semoga uang 100.000 yang saya infakkan ini bisa jadi 7 juta. Maka kira-kira gimana ketika harapan itu tidak tercapai? Ketika apa yang diinginkan itu tidak tercapai, tentu Anda akan mengeluh, ya Allah, uang yang saya keluarkan 100.000 kok nggak jadi 7 juta ya? Padahal Al-Quran bilang seperti itu. Allah nyatakan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah ayat 261, bahwa kalau kita berinfak di jalan Allah itu akan dilipat gandakan. Bahkan di situ di ayat terakhirnya Allah nyatakan, wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Nah, artinya apa nih, teman-teman, bapak ibu, saudara-saudara semua? Kalau kita bersedekah, kita mengandalkan fungsi otak kiri, maka kita timbulnya tidak ikhlas, kita akan riya. Ketika kita tidak disebut nama kita mengeluh, kok saya bersedekah tidak disebut nama saya. Timbulnya riya, timbulnya tidak ikhlas. Karena apa? Karena otak kiri fungsinya tadi yang sudah saya sampaikan di awal, hitung-hitungan, membandingkan, analisa. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi makanya kenapa kita harus paham bagaimana otak kita bekerja. Jadi hati-hati ketika kita dalam kondisi seperti ini, maka kita harus istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Bukankah banyak orang-orang yang seperti ini, berharap apa yang dia keluarkan balik berkali-kali lipat? Nauzubillah min dzalik. Bukan salah, enggak sih, cuman kita harus melibatkan otak kanan kita juga supaya kita tetap berinfak, tetap berharap kepada Allah sesuai yang sudah Allah nyatakan dalam Al-Quran tadi. Tapi kita tidak mengeluh ketika nanti kita belum menerima sesuai dengan apa yang sudah kita tentukan. Nah, makanya kita harus memahami cara kerja otak kanan kita, di mana otak kanan itu tidak berpikir secara logika, tidak berpikir secara hitung-hitungan, secara angka. Karena matematika manusia dengan matematika Allah tentu jauh berbeda. Nah, makanya ketika kita bersedekah dengan ikhlas, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ya Allah nyatakan di dalam firman-Nya yang lain, man yattaqillah yaj'al lahu min makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Jadi kalau kita bersedekah dengan ikhlas, Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, kemudian di hadis Nabi Muhammad SAW juga menyatakan bahwa orang yang bersedekah, ya, mana qasat shadaqatun min malin. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa orang yang bersedekah itu tidak akan mengurangi hartanya. Ini kan bertolak belakang lagi dengan logika. Kalau kita punya uang 100.000, kita keluarkan 50.000, secara logika otak kiri, uang kita berkurang atau bertambah? Secara logika otak kiri, secara hitung-hitungan otak kiri, uang kita berkurang. Punya 100.000, kita infakin, kita sedekain 50.000, berkurang jadi 50.000. Itu logika otak manusia. Padahal Nabi tadi katakan orang yang bersedekah itu tidak akan mengurangi harta. Kok bertentangan nih dengan logika? Nah, jadi sekali lagi kita tidak bisa memaknai hadis ini dengan mengedepankan fungsi otak kiri saja. Karena kalau dengan otak kiri ini nggak nyambung. Yang namanya uang 100.000 dikeluarin 50.000 pasti berkurang. Nah, jadi harus kita optimalkan fungsi otak kanan kita. Kemudian yang berikutnya, Nabi Muhammad SAW juga menyatakan dalam sebuah hadisnya, wadawu mardakum bis shadaqah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Kata Nabi, obatilah orang yang sakit dengan sedekah. Ini juga kalau kita maknai dengan otak kiri, maka ini akan timbul kekecewaan. Kenapa? Karena ada orang sakit bersedekah kok penyakitnya belum sembuh, terus dia mengeluh. Akhirnya apa? Akidahnya jadi dangkal, sehingga yang terjadi itu akan menggerogoti akidah kita. Nah, makanya sekali lagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pentingnya kita memahami cara kerja alamiah otak kiri dan otak kanan. Ini bukan hanya dari sisi pemahaman kita dalam kehidupan sehari-hari saja, tapi juga dalam hal beragama. Nah, salah satunya dengan memaknai sedekah dengan mengoptimalkan fungsi dari otak kanan kita, di mana di situ otak kanan tidak ada fungsinya sebagai pengatur logika, hitung-hitungan, analisa, dan seterusnya. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudara semua, yuk sama-sama kita optimalkan cara kerja alamiah otak kita supaya beragama kita ini menjadi lebih nikmat, menjadi lebih terasa apa yang kita lakukan setiap ibadah dari agama kita yang luar biasa ini. Nah, untuk itu sekali lagi saya sampaikan bahwa pemahaman agama itu tidak bisa hanya dilibatkan fungsi dari otak kiri kita, tapi juga harus melibatkan cara kerja alamiah otak kanan kita, di mana otak kanan tidak ada logika, tidak ada hitung-hitungan, tidak ada angka, tidak ada analisa, dan seterusnya. Nah, untuk itu mari kita perbaiki niat kita, karena Nabi juga katakan dalam hadisnya, innamal a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu itu, segala amal perbuatan kita itu tergantung niat kita. Jadi kalau niat kita ikhlas ridho karena Allah, insya Allah Allah akan memberikan di luar apa yang kita harapkan. Nah, mungkin itu dulu di sesi kali ini apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan Anda bisa mengambil hikmah atau pelajaran dari apa yang saya sampaikan ini, walaupun cukup singkat dan sederhana. Mudah-mudahan bermanfaat sekali lagi untuk Anda. Syukron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.